Sebelum kita belajar di siang hari ini, Pak Guru minta satu orang lebih doa untuk membuka aktivitas kita belajar hari ini. Kembali, terima kasih. Baik, saudara, sebelum kita lanjut lagi ke materi pada siang hari ini, Pak Guru cek dulu kehadiran Ya. Jenny, Hadir Pak Guru. Regina, Hadir Pak Guru. Yunita, Hadir Pak Guru. Enos, hadir Pak Guru. Yusufari, Hadir Pak Guru. Ola, Hadir Pak Guru. Francisca, Hadir Pak Guru. Marta. Hadir Pak Guru. Mari semua hadir ya, tidak ada Marta toh? Hadir. Bagus. Kita lanjut materi kita di siang hari ini. Sebelum lanjut, Pak Guru bertanya. Minggu lalu masih ingat materi toh? Hadir. Oke. Maka itu kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita di siang hari ini menjelaskan pengertian komputer dan jaringan komputer. Pengertian komputer dan jaringan komputer. Sebelumnya kalian di kehidupan sehari-hari sudah pernah lihat komputer? Sudah. Siapa yang sudah pernah lihat komputer yang sudah pernah buka? Sudah. Itu cara menyalakan, kalian paham? Paham. Cara mematikan juga paham? Paham. Berarti komputer di rumah adakah atau pakai di mana, di sekolah? Di sekolah. Harus awasi terus yang keliling mati-mati di gelap. Menjelaskan pengertian komputer dan jaringan komputer. Kita jelaskan
Yang pertama pengertian komputer dan jaringan komputer. Terus yang kedua itu mengidentifikasi komponen utama. Sobek sedikit. Dan ini mengidentifikasi komponen utama komputer. Nah, terus yang ketiga itu menjelaskan masing-masing komponen. Masing-masing komponen komputer. Jadi yang awal itu kita tahu pengertian komputer dulu. Nah, dari situ baru kita ingin tahu mengidentifikasi komputer itu yang bagaimana. Dia punya komponennya bagaimana. Dia punya rangka-rangkanya bagaimana. Dari situ baru kita jelaskan jadi fungsi-fungsinya satu-satu. Yang terakhir itu yang paling terakhir memahami cara kerja komputer. Ada yang tahu cara kerja komputer? Nah, nanti sebentar kita jelaskan sama-sama. Nanti Pak Guru jelaskan, kalian harus berusaha untuk pahami. Yang pertama pengertian komputer dan jaringan komputer. Komputer berasal dari kata tu, komputer, yang artinya perhitungan. Komputer berasal dari kata tu, komputer. Yang artinya perhitungan atau menghitung. Secara umum komputer suatu perangkat. Komputer adalah suatu perangkat
yang menerima data. Menghasilkan data dan mengeluarkan data. Jadi komputer itu dia berfungsinya untuk dia menerima data, mengolah data, terus mengeluarkan data. Jadi di dalam bahasa komputer yang kita pelajari di sini, yang paling pertama itu menerima data. Menerima data itu yang diucapkan secara bahasa komputer itu output. Tulisannya begini. Output itu menerima data, menerima informasi. Yang mengolah data itu disebut processing. Terus yang mengeluarkan data yang pertama itu yang terima data itu input yang diterima. Sekarang yang keluar itu output. Terus yang proses data itu disebut processing. Jadi dia yang input ini dia menerima dulu data, baru yang proses ini dia proses. Dia proses jadi datanya, dia jadi informasi hasilnya baik. Nanti baru outputnya dia keluarkan data. Jadi anak-anak sekalian, perlu kita memahami penting komputer itu bagi kita. Sekarang dunia modern, orang kerja harus pakai komputer. Kerja di mana, di kantor, di mana pun harus pakai komputer. Jadi komputer itu sangat penting. Ciri-ciri komputer, dia punya ciri-ciri. Dia punya ciri-ciri komputer itu sama dengan yang tadi. Pengertian komputer pada umumnya itu. Sekarang dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri komputer yang pertama itu dapat menerima data. Kayak yang perlu jelaskan tadi. Dapat menerima data yang disebut tadi input. Sekarang yang kedua proses. Itu dia dapat mengolah data. Terus yang ketiga itu output itu jadi dia menghasilkan data informasi itu yang sudah jadi. Nah, sekarang ada satu lagi yang namanya begini. Ini dia apa? Tadi kan dia masuk
dia terima, terus satu dia olah, terus satu dia keluarkan, terus yang ini satu ini untuk penyimpanan. Dia kerja untuk simpan data. Nah, simpan data ini namanya target. Nah, fungsi utama dari komputer itu input menerima data sesuai instruksi. Nah, ketika kita duduk mau mengirim data atau menerima data, berarti instruksinya harus terima. Hidup sehari-hari itu ada HP toh? HP itu kan dia mewakili komputer. Ada terima, ada juga yang simpan, ada juga yang keluar. Jadi itu dia mewakili bilang komputer mini. Dibilang itu komputer mini HP. Dia contoh saja. Nah, nanti ketika kita pegang komputer besar juga sama demikian. Dia programnya begitu. Nah, program kerjanya begitu. Fungsi utama komputer yang tadi bagus jelaskan, menerima data dan instruksi yang jelas, yang pasti. Nah, terus processing, mengolah data menjadi informasi. Berarti dia olah data yang sebelumnya jadi informasi yang pasti, yang jelas. Menyimpan data itu yang tadi ini. Target. Contoh dari input terus processing, output dan sebagainya. Contoh kecil saja kita ambil contoh kecil itu ketika di sekolah. Ketika di sekolah, mungkin penerima siswa atau penerima apa itu segala macam itu kan dibutuhkan komputer untuk menyimpan data-data siswa. Jadi komputer itu dibutuhkan untuk menyimpan data siswa. Kalau untuk ditulis tangan begini tercecer hilang. Tapi kalau pakai komputer langsung dia simpan data rapi. Dan jelas nama ini dia punya berapa itu biodatanya, nama ini sebenarnya dia punya dari ijazah sampai segala macam sampai keluarga ada disimpan. Itu kerjanya komputer. Kalau kerjanya manusia beda, simpan hancur. Kalau kerjaan komputer rapi, bisa dilihat, tahun depan juga bisa dilihat. Kalau kerjaan manusia cuma sebentar taruh hilang. Jadi itu kerjaan komputer. Nah, terus yang kedua mungkin untuk komputer itu bekerja juga untuk mungkin perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu orang mengontrol mesin, kontrol mesin atau mesin ini ada rusak di sini, Berarti pakai komputer itu untuk kontrol. Jadi komputer itu sangat penting. Nah, sekarang lanjut lagi di jaringan. Tadi kan komputer, sekarang jaringan. Pengertian jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung sehingga dapat berkomunikasi.
Nah, ini yang penting juga. Hah? Jadi komputer itu sangat penting. Jaringan juga sangat penting. Nah, untuk membangun manusia ini di dunia modern di kehidupan sehari-hari. Jadi jaringan saling berhubungan, berkomunikasi, berbagi sumber daya. Seperti contoh, seperti apa? Contoh yang sehari-hari kalian dapat itu, sehari-hari kalian dapat lewat komputer ini yang di HP itu, yang salah satunya itu video call. Itu video call. Itu salah satu dari jaringan. Kalau tanpa jaringan tidak mungkin kita video call. Tanpa jaringan tidak mungkin kita informasinya sampai di dia sana. Nah, kalau kita dulu masih pakai surat menyurat, tapi sekarang pakai teng dia sana dapat, teng dia sana dapat toh. Nah, sekarang HP. Nah, komputer juga demikian. Karena di dalam jaringan itu berbagai sumber daya seperti koneksi internet. Nah, kalau koneksi internet seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau koneksi internet itu kita dapat mengirim file dari sini ke sebelah, dia terima. Hari ini juga dia terima. Kalau dulu itu berminggu-minggu menyurat di sini, tunggu 1 bulan baru ada balasan kembali. Tapi sekarang karena dengan dunia modern, dunia sekarang, komputer satu jaringan, termasuk dengan HP, jadi sekarang cuma informasi lewat HP. Apapun informasi tadi lewat HP kirim. Olah lewat HP kirim. Ya, olahnya lewat mengetik dulu. Mengetik dulu pasti ada kirim, pasti ada yang tersimpan, no? Tidak semua terkirim, ada yang tersimpan. Nah, jadi bagian-bagian komputer yang kita dari yang tadi pertama input, proses sampai output, sampai penyimpanan akhir tadi ada di sini misalnya. Kalau yang kita kirim informasi terus yang tersimpan itu berarti itu sudah dijadikan apa namanya itu? Itu berarti dia sudah jadi file toh, file yang tersimpan toh. Nah, berarti dia sudah jadi sebuah informasi yang pasti yang sudah disimpan nanti. Apabila dibutuhkan akan diambil kembali. Ya, ketika dibutuhkan diambil kembali. Nah, kalau dunia sekarang ini dunia manusia yang kerja itu taruh dokumen penting saja taruh di situ. Besok atap itu rusak, rumah hancur. Berarti file-file dokumen juga hancur. Tapi kalau kita simpan di sini di dalam komputer hidup, kembali buka saya punya dokumen masih ada. Saya punya file, saya punya foto-foto, saya punya apa segala macam masih ada. Nah, sekarang yang foto-foto yang sekarang lewat HP simpan di file, no? Nah, simpan itu di dia yang ini dia simpan. Yang ini dia simpan. Dia menyimpan. Yang sementara maupun yang permanen. Berarti file sementara yang besok dihapus dan permanen untuk selamanya. Itu dia nanti bisa disimpan. Nah, sekarang kita belajar tentang mengintegrasikan
Nah, komponen utama komputer ini yang tadi sudah disampaikan tadi. Yang paling pertama bekerja di komputer itu, komponen utama yang ada di komputer itu ini hardware, software dan firmware. Ini yang dia bekerja di komputer. Tiga pokok utama ini yang bekerja di komputer. Jadi kalau software itu perangkat apa ini? Perangkat keras. Kalau software perangkat lunak. Nah, kalau firmware pengguna atau lain itu user. Dia penggunanya. Jadi hardware itu dia bekerjanya fungsinya masing-masing. Tanpa ini nanti ini dia mati, dua ini mati. Nah, tanpa yang tengah ini tidak ada, berarti dua ini juga mati. Nah, tanpa ini juga berarti barang tinggal saja begitu. Toh? Berarti dia tinggal sampai nanti dia rusak atau dia mati karena tidak ada kegunaannya. Berarti harus tiga ini berjalan sejajar baru bisa hidup. Kalau satu dari situ dia mati berarti semua tidak berjalan. Komponen utama hardware itu komponen yang bisa dilihat, dipegang, diraba. Nah, itu kalau dilihat, dipegang, diraba, itu contohnya seperti apa? Nah, itu aja masuk di tadi tuh, yang input tadi. Nah, itu komponen utama hardware, itu dia masuk ke yang input tadi. Input berarti ketika kita mengirim file harus kita butuhkan apa? Kalau di komputer itu kalau kita mengirim file itu kita butuhkan apa? Nah, keyboard. Mouse. Terus apa lagi? Monitor tidak? Itu lain. Dia masuk di itu salah satunya itu scanner. Ada toh? Sudah pernah lihat kah belum? Biasa kalau di print itu bisa di scan. Ada printer yang pakai scan. Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat. Jadi itu bisa dilihat, pegang toh?
Itu yang dia masuk di aduan. Dan aduan itu dia masuk tadi di input tadi. Iya. Input itu dia punya alat itu yang tadi masuk ke situ. Oke, mailbox, mouse, itu. Berlanjut ke tadi sudah aduan. Nah, ini dia masih bekerja, masih yang bekerja di sini. Jadi dia punya tiga fungsi tadi itu: input, output, proses, output, strategi. Nah, itu dia punya fungsi atau dia punya komponen atau alat. Komponen itu alat alat yang dipakai. Itu pertama itu keyboard, mouse, scanner. Nah, terus yang kedua itu processing. Processing itu dia punya alat. Itu apa? Kalau di komputer itu apa? Di situ ada ya, CPU. Kalau singkatan dari CPU apa? Central Processing Unit. Nah, itu dia itu berfungsi untuk kerja untuk proses data. Nah, dia kerja untuk proses data. Nah, CPU. Jadi itu dia masih masuk di sini. Ada punya perangkat keras. Nah, itu CPU. Terus apa lagi? RAM. Kalau di HP ini memori. Kalau di komputer itu RAM. Jadi dia punya ruangan penyimpanan. Jadi kalau ini tergantung semuanya tergantung dari dia ini bukan dia ini termasuk juga otak komputer. Nah, kalau dia punya RAM atau dia punya ruangannya kecil sempit. Nah, contoh ruangan ini diundang satu kampung masuk dalam ruangan ini. Satu kampung masuk dalam ruangan ini, jangan ruangan sebelah ruangan ini saja. Itu dia mampu tampung kan tidak? Tidak bisa toh? Nah, jadi itu sama saja dengan ini kalau dia ruangannya kecil, dia tidak tampung banyak data, banyak file. Jadi kalau dia punya ruangan besar, itu dia satu kampung juga masih tidak apa-apa. Berarti ruangannya besar. Itu dia program dalam penyimpanan. Dia masuk penyimpanan. Terus kita masuk lagi di output. Output pengeluaran. Jadi dalam di penyimpanan proses ini dia punya alat-alat itu CPU, RAM, prosesor. Kalau output dia punya alat-alatnya apa? Nah, salah satunya biasa kita sehari-hari pakai itu apa? Printer. Itu output punya alat-alat printer. Ketika data, informasi sudah fix, sudah baik, tinggal dikeluarkan lewat printer. Selain printer apa? Selain printer,
kan kita lihat, oh file ini penyetikan ini sudah bagus kan, sudah lengkap. Nah, berarti langsung ke keluar. Masuk ya. Oh, file ini yang mau di print. Nah, tinggal file yang mau di print, tinggal langsung print. Itu dia masuk di output. Terus yang kedua tuh, selain dari printer, monitor, apa lagi? Speaker. Speaker. Itu dia menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Jadi dia tampilkan hasil dari komputer, hasil yang kita kerjakan, input. Yang kita ambil, yang kita kerjakan, olah, diolah jadi hasil yang positif, yang baik, yang dikembangkan. Nah, sekarang di sini. Tadi kita sudah jelaskan ya, menjelaskan masing-masing komponen komputer tadi. Aku jelaskan tadi kan. Jadi dia punya materinya aja mirip semua. Dia berkaitan dengan itu saja materinya. Nah, yang kita perlu tahu itu cara memahami komputer. Ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa yang berperan penting di komputer itu 3 ini. Nah, 3 ini dia masih ada masing-masing. Ada masing-masing fungsinya. Nah, kalau untuk software ini itu aplikasi atau program. Program yang dipakai. Misalnya kalau di komputer itu ada Microsoft Word atau Microsoft Office. Nah, itu yang maksudnya di sini. Software. Kalau yang primer tadi sudah disampaikan bahwa pengguna atau pemakai. Kalau contoh kita di sekolah biasa dipakai itu operator. Operator kan dia biasa tidak mungkin dia pegang ini. Pada saat dia ke sana kalau begini kan, dia pegang itu cuma komputer. Dia butuhkan komputer, dia pegang. Karena informasi atau file atau apa yang penting di sekolah punya itu dia pegang. Jadi komputer. Jadi dia gunakan setiap hari dia gunakan terus. Kalau kita cuma gunakan sebentar saja taruh. Tapi kalau orang operator komputer tetap ada. Nah, terus contoh kita manusia, kita punya HP. Kita sekarang ini HP. HP kan harus manusia pegang dulu. Kalau bisa dia hidup. Tapi kalau manusia tidak pegang taruh berarti itu HP rusak. Berarti dia tinggal rusak. Jadi itu dia masuk di sini pengguna. Kita masuk di jenis-jenis jaringan. Masih bahas jaringan dulu ya. Nah, jaringan tadi dia punya jaringan yang ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang lebih besar lagi. Jadi dia dari kecil dulu baru sedang baru yang lebih besar. Jadi yang lebih besar yang tadi kamu sampaikan itu di internet. Kalau internet itu mencakup luas, itu lebih besar kan?
luas. Itu berarti dari sini ke Jawa juga bisa, dari sini ke Jakarta juga bisa. Milimeter file. Oh, yang kalau yang kecil itu berarti peluang ini saja yang dapat. Yang jaringan kecil itu dia singkatannya apa? Nah, jaringan kecilnya ya. Singkatannya itu LAN, itu area luas area lingkup, lokal area network, lokal area network. Ini tulis saya paling terakhir. Jadi lokal area itu paling itu jaringan yang paling kecil antara ini saja yang dapat ruangan. Kalau keluar jauh itu dia tidak dapat. Nah, nanti yang keluar jauh itu dia nama yang keluar sedikit. Mana? Metropolitan apa? Ya sudah, sama dia ini. Metropolitan lokal area network. Kalau yang lebih besar itu, yang jaringan yang lebih besar, nah, itu dia punya WAN. Itu delay area network. Jadi itu jaringan sebesar, termasuk internet yang sekarang kita pakai. Itu jaringan antara kota. Jadi setelah dari sini ke kota. Tapi kalau yang LAN cuma dari sini ke situ. Dari sini ke situ. Kalau yang satunya itu dari sini, dari kampus satu ke kampus satu. Itu pakai kabel. Kalau kalian pernah ke Makassar India, ada telepon yang lewat rumah ke rumah. Ini kalau di Tangerang ini mau rencana dipasang jaringan ini. Man. Materi yang kita pelajari tentang hardware, software, kalian pernah ada di posisi mana? Yang sudah pernah ada di posisi mana? Di posisi mana? Nah, sekarang jaringan ini, pengertian komputer yang ini segala macam seperti ini. Pernah kalian ada tidak di posisi yang ini? Ada. Pernah ada tuh? Iya. Kalau HP kalian pernah pegang? Pegang berarti sudah pernah pakai internet. Iya. Berarti sudah pernah pakai internet. Komputer pernah pegang? Berarti sudah pernah lihat monitor? Berarti sudah pernah pegang mouse? Sudah pernah pegang keyboard? Ini dari penjelasan yang materi ini kalian sudah pernah pegang atau sudah lalui. Nah, jadi kalau sudah lalui, komputer ini sangat penting kan tidak? Jadi itu komputer dia sangat penting. Yang dari awalnya
pekerjaan kita tulis tangan. Iya. Dia bantu tuh kecil. Iya. Nah, terus di dalam pengertian komputer tadi itu menghitung. Bahasa komputernya itu komputer dia menghitung. Iya. Berarti segala sesuatu masalah apapun yang kita hadapi dalam cara menghitung, tetap dia membantu untuk menghitung. Seandainya di dalam satu sekolah ini nama-nama itu campur, laki-laki campur perempuan. Nah, sekarang di dalam komputer itu kita mau kasih masuk yang laki-laki saja. Tetapi bantu itu dia tampilkan dia laki-laki saja. Nama-nama laki-laki berarti juga laki-laki saja. Nah, jumlah siswa di SMK sini berapa? Nah, contohnya 100. Nah, 100 ini laki-laki berapa, perempuan berapa? Itu yang ketika masuk di komputer, nanti dia yang sendiri pisahkan. Nah, nanti dia pakai dia perumus, nanti dia sendiri pisahkan. Oh, ini yang laki-laki. Nanti kalau yang ada laki-lakinya, nanti dia tersusun sendiri, ayo jumlah laki-laki sekian. Cepat, dia paling cepat, dia kerjanya cepat. Kerjanya cepat, rapi. Itu fungsinya komputer. Kalau fungsinya jaringan, dia membantu. Kalau ada komputer saja tidak ada jaringan, ketika kita mengirim file harus begitu saja jaringan. Ketika kita mau print harus butuhkan apa? Printer dan monitor. Jadi sebelum kita print atau hasil itu kita keluarkan, paling kita lihat lewat ini dulu. Monitor. Melihat lewat monitor. Ini sudah pas, ini sudah pas, keluarkan. Jadi fungsinya komputer itu sangat penting dan dia punya bagian utama di dalam komputer. Ciri-ciri utama dalam komputer yang ada di ini Pak Gus jelaskan. Pertama apa? Input, output, proses, dan paling terakhir ini apa? Setelah itu dia penyimpanan nih. Setelah itu penyimpanan. Itu dia menyimpan. Itu dia punya rangka-rangka itu yang simpan itu tuh di dalam itu rangka. Dia punya nama komponen, nama alat yang simpan itu tuh hard disk, flash disk. Tidak pernah pakai. Sudah tahu flash disk. Jangan ke hard disk, kalau tidak bicara yang lain, tapi yang bisa kita pakai itu, yang salah satunya itu biasa kita bicara itu flash disk yang kita pakai. Nah, terlepas dari itu hard disk, flash disk juga dia pakai untuk simpan. Penyimpanan. Jadi pengertian komputer tadi begitu. Nah, sekarang kita di semester ganjil untuk kelas 10 kita belajar itu untuk komputer ini, mengenal komputer dulu, tahu. Nanti kelas 2, kelas 3 selanjutnya nanti kita belajar yang lebih mendalam. Nah, belajar yang lebih mendalam itu paling praktik atau yang paling tinggi itu bisa bongkar pasar, bongkar pasar. Kalau kelas 2 sampai kelas 3 itu nanti bongkar pasar. Oke, dari materi yang kita pelajari dari 1 sampai 4
anak-anak sekalian, ada yang paham? Mengerti? Mengerti. Oke. Maka dari itu guru bagi kelompok, kelompok tugas kelompok. Nah, bagi dua kelompok. Nah, dari materi yang tadi dijelaskan, kan? Nah, jadi dua kelompok itu nanti kerja baru langsung dan berpilih dua orang yang wakili untuk menyampaikan hasil dari tugas itu. Dari tugas kelompok berapa orang? 4 orang, ya? Itu jelaskan fungsi kerja dari keyboard dan mouse, terus RAM, itu saja. Kelompok 1 fungsi keyboard dan mouse, kelompok 2 RAM, itu saja. Waktu 2 menit. Sini saja. Di depan sini satu, di depan sini satu, di depan sini. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah. Oke. Kelompok 1 bicara. Oke, sampaikan. Selamat siang, Bapak serta teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu keyboard dan mouse. Keyboard digunakan untuk memasukkan print atau input. Mouse, keyboard untuk mengetik, mouse atau navigasi. Oke. Sekian dan terima kasih kesempatan. Keyboard untuk memasukkan. Nah, kalau mouse untuk navigasi. Navigasi itu artinya kita akan loh. Nah, terus kelompok 2 sudah. Oke. Kalau kelompok 2 sudah, silakan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat komputer bekerja. Jadi fungsi dari RAM-nya juga itu, kalau RAM-nya kecil berarti komputernya kerja komputernya dia loading lambat. Tapi kalau RAM-nya besar, kerja komputernya cepat. Ya. Menyimpannya dia cepat.
Begitu berarti paham ya? Paham. Masalah komputer ya? Ya. Masalah penyimpanan, masalah jaringan, no? Masalah cara kerjanya komputer. Nah, oke, kembali dulu. Seperti biasa. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin dari materi ada pertanyaan. Nah, Saya coba sebutkan komponen utama komputer. komponen utama komputer. Yang tadi Pak Guru jelaskan dari komponen utama berarti yang paling besar, yang paling pertama. Nah, yang paling pertama itu yang tadi Pak Guru jelaskan ada ini. Hardware, software, hardware. Nah, mereka itu yang komponen yang paling utama, komputer itu yang paling utama, paling besar. Nah, jadi mereka ini yang kerja. Kalau tidak ada mereka ini, yang kecil-kecil di bawah juga tidak ada. Tapi karena orang ini yang ada, maka yang kecil-kecil di bawah juga ada semua. Jadi dia ikuti. Kalau tidak ada manusia, tidak ada pengguna, berarti komputer tinggal saja begitu sampai rusak. Sama saja dengan HP. Nah, tidak digunakan, tinggal saja baterai mati dan rusak. Tahu? Berarti yang tiga ini yang ada. Jadi software ini kan yang sudah masuk di aplikasi. Nah, kalau di komputer itu contoh, kalau di HP itu ada WA, aplikasi WA. Tahu? Nah, terus aplikasi apa lagi? Messenger. Apa lagi? Yang di HP itu. Nah, Facebook. Nah, segala macam aplikasi. Nah, kalau di komputer itu ada Microsoft Office, ada Word, ada aplikasi-aplikasinya yang harus kita kerja di situ. Tidak usah kerja sembarang, no? Nah, sekarang yang ini dia punya perangkat keras, perangkat yang ada dalam komputer. Begitu. Paham ya? Semua paham ya? Ya, sekarang Pak Guru tanya. Nah, sebutkan komponen utama dari hardware. Katakan, kalau ada katakan ya. Komponen utama dari hardware, dari perangkat keras ya. Perangkat kerasnya punya komponen utama apa? Coba sebutkan. Berdiri. Coba berdiri. Pertama, prosesor. Nah, prosesor atau CPU. Nah, Itu dan RAM atau akses memori terus dan motherboard. motherboard, Monitor, monitor, terus speaker, speaker. printer. Nah, printer. Berarti perangkatnya kurang. Yuk, hardware. Hardware itu perangkatnya hardware. Kan? Nah, jadi dia komponen, dia perangkat. Yang pertama proses apa? Prosesor CPU, Prosesor atau CPU. Yang kedua RAM. Yang ketiga motherboard. Yang keempat keyboard, monitor, speaker, monitor, speaker, printer. Nah, itu dia punya inti-inti yang kerja. Nah, contohnya kalau di
di kampung dibentuk organisasi toh. Ya. Nah, berarti ada ketua, Sekretaris. ada bendahara. Nah, berarti ada ketua, ada sekretaris, bendahara itu dalam tiga ini. Iya. Nah, dalam tiga itu. Iya. Nanti dong punya apa? Anggota-anggota atau yang dibilang apa tadi? Komponen-komponen atau di bawahnya itu. Nah, yang paling kerja keras orang, kalau kerja keras macam bisa susah agama atau segala macam. Nah, itu yang tadi. Iya. Terdiri dari prosesor, RAM, monitor, ya itu. Dan dia kerja-kerja. Oh, ini monitornya kerjanya fungsinya ini. Nah, tadi bagus jelaskan toh. Iya. Oke. Sampai di sini materi kita di siang hari ini. Mungkin anak-anak sudah mengerti, sudah memahami, atau belum memahami. Kalau belum memahami nanti minggu depan kita belajar lagi. Nah, nanti kita masuk belajar nanti lanjutnya dari materi-materi yang ada ini. Ini kan dari yang ini kita sudah belajar hari ini. Nanti minggu depannya kita belajar yang lanjutannya lagi. Nah, tentang mungkin pengoperasian komputer, cara operasi komputer, cara untuk membuka komputer, cara sambung kata komputer itu buka pasang. Nah, jadi kita belajar di materi dulu, nanti kita praktek. Nah, prakteknya nanti. Pak Guru harap supaya materi ini kalian bisa paham, dan kalian bisa mengerti dan bisa lakukan. Nah, di semua materi yang kita pelajari ini bahwa komputer itu lebih penting. Nah, komputer itu lebih penting bagi manusia atau dunia modern zaman sekarang. Jadi kalau kita tahu komputer, pasti pekerjaan itu banyak. Jadi anak-anak pada pelajaran hari ini yang Pak Guru jelaskan hari ini, Pak Guru harap supaya bisa paham, bisa paham, bisa mengerti, dan bisa sedikit-sedikit bisa lakukan dalam arti bisa ingin tahu komputer itu sebenarnya. Jadi jangan kalian tinggal diam. Pelajaran hari ini itu langsung kalian bawa pulang dan simpan saja buku begitu. Tapi Pak Guru harap kalau bisa kesempatan mungkin di sekolah sini juga ada komputer, atau mungkin siapa saja yang punya komputer bisa pelajari, bisa belajar, bisa begitu. Nah, mungkin itu materi kita sampai di situ. Demikian, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya di depan. Terima kasih, selamat siang. Sebelum kita Pak Guru tinggalkan tempat, mungkin Pak Guru minta salah satu anak-anak yang bersedia bagi kita pulang atau tinggalkan tempat ini. Kita pulang, kita berdoa. Makasih ya Tuhan, makasih atas firman-Mu dari siang, dari pagi dan dari siang hari ini. Tuhan, tadi kami sudah belajar, Tuhan, berkat dari guru yang senantiasa mengajar dan mereka mengurusi. Mulai dari sekarang, terus kita selama. Amin. Terima kasih.